Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tema renungan saat ini adalah menjadi orang yang dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mary Harris adalah seorang CEO yang bekerja di sebuah perusahaan iklan di kota New York. Suatu hari, saat ia sedang makan di sebuah restoran, ada seorang pria yang datang menghampirinya untuk meminta sejumlah uang. Pria itu berpakaian lusuh dan tidak terawat. Namun yang tidak disangka, Haris malah mengeluarkan sebuah kartu kredit tanpa password dan menyerahkannya kepada pria tadi sambil berkata, "Belilah apapun yang ingin kau beli dengan kartu ini." Akhirnya pria itu pergi. Teman Haris pun menegurnya karena sikap Haris tersebut. Ia mengingatkan bahwa limit kartu tersebut $100.000. Dan bagaimana jika pria tersebut menghabiskannya? Haris pun mulai menyesali apa yang ia perbuat. Dia berpikir pria tadi akan menghabiskannya, dan habislah hidupnya. Akhirnya Haris memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun tidak disangka, pria tadi sudah menunggunya di luar restoran dan menyerahkan kartu kredit itu kembali kepada Haris dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan yang sudah Anda berikan. Saya sudah memakai kartu ini untuk membeli beberapa botol minuman serta perlengkapan mandi. Saya memakainya sekitar $25. Haris pun kaget setengah mati dan tidak percaya. Akhirnya kisah ini diangkat di sebuah surat kabar dan pemerintah New York menghadiahkan sejumlah uang kepada pria tersebut dan memberinya sebuah pekerjaan. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut, yaitu yang pertama, kita belajar bahwa kepercayaan memang sangat besar harganya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk setia kepada perkara kecil, setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan mengelolanya dengan baik. Percayalah, suatu hari Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar lagi. Yang kedua, saat kita memberi yang terbaik kepada seseorang, jangan takut untuk kehilangan, karena ketika kita memberinya dengan hikmat Tuhan, maka hal kecil apapun yang kita berikan bisa membuat hidup orang lain menjadi berarti. Jadi, siapkah kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya?
Siapkah kita untuk tidak takut kehilangan saat kita berbagi dengan orang lain? Karena apa yang kita tabur dengan tulus dan ikhlas, maka berkatlah yang akan kita tuai. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter senang berbuat baik kepada sesama, agar banyak orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang senantiasa tergerak untuk melakukan kebaikan pada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, untuk hadir, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi akan mampu diatasinya karena pertolongan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami, yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.